Baik, sekarang kita akan mempelajari pembalutan atau bandage pada perdarahan. Perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma atau penyakit. Perdarahan dibedakan menjadi 3 apabila dilihat berdasarkan sumber perdarahan. Yang pertama adalah perdarahan arteri, berasal dari pembuluh nadi, keluarnya memancar seirama denyut nadi dan berwarna merah terang. Perdarahan vena, darah keluar mengalir dengan warna darah merah gelap. Dan perdarahan kapiler, darah keluar merembes, warnanya bervariasi antara warna merah gelap dan warna merah terang. Jenis perdarahan dibedakan menjadi 2, yaitu perdarahan luar dan dalam. Perdarahan luar adalah perdarahan yang tampak atau terlihat jelas keluar dari luka yang terbuka. Sedangkan perdarahan dalam biasanya tidak terlihat dan kulit tampak rusak. Kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Penanganan pada perdarahan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengendalian perdarahan luar. Langkah-langkahnya adalah tekan langsung perdarahan 5-15 menit. Kemudian elevasi dilakukan bersamaan dengan penekanan langsung. Kemudian tekan pada titik tekan. Dan cara yang lain yaitu dengan imobilisasi dengan atau tanpa bidai atau tourniquet. Selain mengendalikan perdarahan luar, hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap infeksi. Yang pertama adalah gunakan alat pelindung diri. Jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan. Buang bahan yang telah ternoda. Perawatan pada perdarahan. Pada perdarahan besar dapat dilakukan dengan tutup langsung luka, pertahankan dan tekan dengan cukup kuat, dan rawat luka setelah perdarahan terkendali. Sedangkan pada perdarahan ringan, gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, tekan sampai perdarahan terkendali, jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Pada perdarahan dalam atau dicurigai ada perdarahan dalam, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Baringkan dan istirahatkan penderita. 2. Buka jalan nafas dan pertahankan. 3. Perawatan syok jika ada syok. 4. Periksa berkala pernafasan dan denyut nadi. 5. Jangan beri makan dan minum, tetapi harus rawat cedera lain dulu dan berikan oksigen, kemudian rujuk pasien bila diperlukan. Baik, kita beralih ke penutup luka dan pembalut. Jenis-jenis penutup luka adalah penutup luka oklusif atau penutup luka yang kedap air, dan yang kedua adalah penutup luka tebal. Fungsi penutup luka yaitu membantu mengendalikan darah, mencegah kontaminasi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi nyeri. Pembalut atau bandage merupakan bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Fungsinya adalah sebagai penekanan, yaitu membantu menghentikan perdarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, dan menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Jenis ada pembalut pita atau gulung. Yang sering kita gunakan adalah perban dan elastis bandage. Kemudian pembalut segitiga atau mitela, pembalut tabung atau tubular, dan pembalut penekan. Teknik pembalutan. Ini berupa gambar-gambar dari teknik pembalutan. Gambar yang di atas adalah teknik balutan untuk cedera kepala yang digunakan dengan pembalut mitela. Kemudian gambar di bawah adalah pembalutan dengan dasi pada siku dan pada lutut. Kemudian ini adalah contoh gambar pembalut gulung atau yang sering kita gunakan adalah elastis bandage pada tumit, pada pergelangan kaki dan dapat digunakan pada lutut. Pada lengan atau pada tangan juga dapat digunakan. Sedangkan contoh gambar C, D, dan E adalah cara pembalutan pada daerah kaki dengan menggunakan mitela. Selanjutnya adalah
gambar pembalutan dengan bentuk balutan form 8 atau angka 8. Bisa digunakan pada lengan, pada tangan, dan pada telapak tangan. Ini adalah contoh pembalutan pada lengan yang cedera dengan menggunakan mitela. Kemudian di sini saya akan memperagakan dua bentuk pembalutan. Yang pertama adalah circle dan yang kedua adalah bentuk angka 8 atau X. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara pembalutan di daerah siku. Apabila perdarahan terjadi di daerah siku, di daerah ini, maka kita harus menekan perdarahan di sini. Tetapi tidak boleh menghentikan sirkulasi yang ada di sini. Pertama-tama kita buat dulu balutan lingkaran atau circle. Kemudian baru kita buat balutan melingkar. Melingkar seperti angka 8. Setelah ini kita membuat balutan lingkaran lagi. Jadi di awal lingkaran, di akhir pun harus lingkaran seperti ini. Bisa dilihat ini bentuk polanya dari angka 8. Kemudian hal yang harus kita perhatikan adalah sirkulasi pasien. Jangan sampai menghentikan sirkulasi pasien. Kita harus mengecek CRT pasien atau capillary refill time, apakah kembali normal atau tidak. Apabila kembali normal, berarti bandage ini efektif dilaksanakan. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu kita akan membalut daerah kaki pasien. Ini misalnya perdarahan terjadi di sini atau di sini. Maka hal yang harus kita lakukan adalah membuat balutan seperti yang tadi saya contohkan pada yang pertama. Yang pertama adalah kita harus membuat balutan circle dulu. Di awal kita harus tetap membuat balutan circle. Kemudian baru kita membuat balutan dengan angka 8. Seperti ini. Lalu kita buat balutan circle lagi. Ya, bisa dilihat seperti ini polanya. Kemudian ini difokuskan untuk apabila terjadi perdarahan di sini, maka yang ditekan adalah itu. Tetapi kita juga harus tetap mengecek mengenai sirkulasi pasien agar tidak terjadi kesemutan. Maka kita harus mengecek capillary refill time. Apabila capillary refill time pasien itu normal, yaitu kurang dari 2 detik, maka bandage ini efektif dilakukan. Oke, sekian, terima kasih.